Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siska Gesa, jurusan Pendidikan Kimia kelas A, semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review jurnal saya yang berjudul Pemilihan Metode Perhitungan Kimia Komputasi Semi-Empiris untuk Mengembangkan 1,3,4 Thiadiazole. Langsung saja masuk ke materinya. Kimia komputasi merupakan bidang yang berkembang sejak tahun 1950-an dan diawali dengan perkembangan kimia komputasi oleh John Pople. Dengan memanfaatkan hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologi, kimiawan dapat terbentuk untuk menentukan struktur dan sifat suatu sistem kimia. Teknik yang ditemukan oleh para ilmuwan komputasi yang berkembang dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah diterapkan untuk sebagian besar untuk desain obat dalam beberapa tahun terakhir. Metode-metode ini juga dikenal sebagai de novo atau desain obat yang rasional. Metode umum yang digunakan adalah dengan cara mengidentifikasi gugus fungsi aktif dan memasukkan gugus fungsi yang diinginkan agar berinteraksi dengan gugus fungsional lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi-empiris. Semi-empiris disebut juga semi-eksperimental karena pada metode ini menggabungkan teori fisika dengan eksperimen. Kedua metode dimulai dengan persamaan teori Schrödinger yang diturunkan. Prinsip yang digunakan dalam metode semi-empiris sama dengan metode ab initio, hanya saja pada semi-empiris menyederhanakan integral 2 elektron dari Hamiltonian. Perhitungan semi-empiris memiliki kelebihan yaitu lebih cepat dibandingkan metode ab initio dan hanya memerlukan ukuran penyimpanan yang kecil. Senyawa heterosiklik merupakan senyawa yang menarik untuk dikaji karena jangkauan spektrum aktivitas biologisnya yang luas. Telah diketahui bahwa cincin thiadiazole merupakan kerangka kerja yang penting karena cincinnya digunakan untuk menghubungkan agen senyawa antibakteri dan antimikroba. Thiadiazole banyak diaplikasikan di berbagai bidang. Contohnya seperti bidang pertanian, bahan kimia, dan farmasi. Aplikasi thiadiazole di bidang farmasi diantaranya yaitu seperti antiinflamasi, antikonvulsan, antibakteri, antikanker, antidepresan, antihipertensi, dan anti jamur. Senyawa heterosiklik merupakan senyawa yang menarik untuk dikaji karena jangkauan spektrum aktivitas biologisnya yang luas. Telah diketahui bahwa cincin thiadiazole merupakan kerangka kerja yang penting karena cincinnya digunakan untuk menghubungkan agen senyawa antibakteri dan antimikroba. Thiadiazole banyak diaplikasikan di berbagai bidang. Contohnya seperti bidang pertanian, bahan kimia, dan farmasi. Aplikasi thiadiazole di bidang farmasi diantaranya yaitu seperti antiinflamasi, antikonvulsan, antibakteri, antikanker, antidepresan, antihipertensi, dan anti jamur. Terdapat 4 macam senyawa thiadiazole. Teman-teman bisa lihat gambarnya ada pada slide. Banyak penelitian yang berfokus dan menyelidiki senyawa 1,2,4 thiadiazole dan 1,3,4 thiadiazole karena banyak penelitian yang melaporkan bahwa senyawa tersebut diketahui menunjukkan aktivitas antibakteri, antiinflamasi, dan anti kanker. Senyawa thiadiazole yang telah beredar di pasaran diantaranya yaitu metazolamid dan acetazolamid. Next, pada bagian metodologi. Alat bahannya
seperangkat komputer dan spesifikasi prosesor Intel R yang dilengkapi dengan sistem operasi Windows 10, perangkat lunak HyperCamp versi 8.0. Bahan yang digunakan pada penelitian ini merupakan studi teoritis yang menggunakan model senyawa 1,3,4 tiadiazol yang diperoleh dari studi terdahulu. Prosedur kerjanya ada 5. Yang pertama, permodelan molekul 1,3,4 tiadiazol. Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu memodelkan senyawa 1,3,4 tiadiazol pada perangkat lunak HyperCamp. Molekul 1,3,4 tiadiazol dimodelkan ke dalam bentuk 3 dimensi, kemudian memiliki model perhitungan berdasarkan parameter untuk model senyawa 1,3,4 tiadiazol. Selanjutnya, optimasi geometri. Setelah senyawa 1,3,4 tiadiazol dimodelkan ke dalam bentuk 3 dimensi, kemudian dilakukan perhitungan optimasi geometri untuk senyawa 1,3,4 tiadiazol menggunakan metode semi-empiris dengan metode yang ada pada tabel yang sudah saya siapkan di slide. Itu dilakukan secara bergantian. Optimasi geometri ditetapkan sesuai pada tabel 1 untuk semua metode, kecuali metode Zindo-Perez. Selanjutnya, analisis spektrum inframerah atau ER. Setelah senyawa sudah mencapai bentuk konfirmasi yang stabil, lalu dilanjutkan dengan perhitungan spektrum inframerah dengan menggunakan perangkat lunak HyperCamp. Perhitungan dilakukan dengan cara memilih menu compute, lalu pilih vibration spektrum pada pilihan yang tersedia. Tunggu hingga menu cancel di bagian atas berwarna abu-abu yang menandakan bahwa perhitungan spektrum inframerah telah selesai. Selanjutnya, analisis spektrum resonansi magnet inti atau biasa disebut dengan NMR. Setelah dilakukan optimasi dan analisis spektrum inframerah, lalu perhitungan spektrum NMR dilakukan dengan memilih semua atom hidrogen yang terdapat pada senyawa, yaitu sebanyak 7 atom hidrogen. Pemilihan atom hidrogen dilakukan dengan menu select pada lembar kerja HyperCamp. Pada menu compute dan pilih invoke NMR dengan pengaturan spektrum 400 dan reference sliding 25,3. Setelah itu, pilih menu compute pada lembar kerja. Dan pada bagian menu compute, klik pilihan bound. Prosedur yang terakhir yaitu uji Press. Data yang diperoleh dari metode perhitungan spektrum IR dan NMR pada setiap metode yang telah digunakan lalu dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, lalu diuji dengan metode Press untuk mengetahui metode perhitungan yang terbaik untuk senyawa 1,3,4 tiadiazol. Untuk tabel hasil optimasi setiap metode perhitungan pada 1,3,4 tiadiazol bisa dilihat pada slide. Nilai Press dapat diperoleh dari perhitungan jumlah kuadrat dari selisih antara hasil prediksi dengan nilai yang diprediksi melalui eksperimen dengan rumus yang sudah saya cantumkan di slide. Press sigma N sama dengan I dikali IR eksperimen kurangi IR prediksi pangkat 2. Itulah rumus untuk nilai Press. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan senyawa 1,3,4 tiadiazol tersubstitusi yang mempunyai rumus molekul. Senyawa 1,3,4 tiadiazol adalah senyawa aromatik, basa lemah, planar, dan kekurangan elektron. Momen dipol untuk 1,3,4 tiadiazol menunjukkan bahwa molekul tersebut berbentuk simetris polar dengan karakter pseudo-aromatik.
atom-atom karbon pada posisi 2 dan 5 kekurangan elektron karena efek induktif nitrogen dan belerang dan menyebabkan 1,3,4 tiadiazol bersifat inert terhadap substitusi elektrofilik, tetapi reaktif terhadap serangan nukleofilik. Permodelan senyawa 1,3,4 tiadiazol pada gambar 3.1 dengan atom karbon C berwarna hijau toska, atom hidrogen berwarna putih, atom sulfur berwarna kuning, dan atom nitrogen berwarna biru. Hasil optimasi geometri senyawa 1,3,4 tiadiazol tersubstitusi untuk setiap metode perhitungan dapat dilihat pada tabel 2. Optimasi dilakukan untuk mengetahui tabel energi yang paling minimum dari suatu molekul, yaitu keadaan di mana molekul tersebut mencapai bentuk geometri yang stabil, sehingga mendekati struktur yang sebenarnya. Metode perhitungan ZINDO/S dan Exted-Hughes tidak dapat mencapai keadaan stabil meskipun telah diatur dengan kondisi optimasi maksimum sebesar 32.762. Metode tersebut tereliminasi dalam seleksi pemilihan metode. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa metode perhitungan CNDO memiliki total energi paling minimum yaitu sebesar minus 67631,53. Selanjutnya, hasil analisis spektrum inframerah. Prinsip kerja spektrum inframerah atau IR yaitu penyerapan radiasi inframerah oleh sampel agar mengalami perpindahan ke tingkat vibrasi tereksitasi pertama. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dipilih nilai spektrum yang paling mendekati data referensi. Spektrum inframerah digunakan untuk mengidentifikasi penyerapan gugus fungsional utama yaitu 1,3,4 tiadiazol dengan berbagai macam metode perhitungan yang telah dilakukan. Hasil analisis spektrum inframerah terlihat pada tabel 3, teman-teman bisa lihat semua di slide. Fungsi perhitungan PRES yaitu untuk memberikan error prediksi observasi yang diprediksi bebas dari fitting model. Semakin kecil nilai PRES, maka semakin baik suatu metode tersebut, karena kemungkinan error akan semakin kecil. Dari data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa metode AM1 dan PM3 sebagai kandidat metode yang paling baik. Selanjutnya, tabel analisis spektrum resonansi magnet inti atau NMR. Spektroskopi resonansi magnet inti atau NMR memberikan gambaran mengenai jenis atom, jumlah, maupun lingkungan atom hidrogen dan karbon. Spektroskopi NMR didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Hasil dari analisis spektrum yang dilakukan pada frekuensi 4 MHz dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa PM3 merupakan metode perhitungan yang paling akurat untuk menganalisis senyawa 1,3,4 tiadiazol tersubstitusi karena memiliki nilai PRES NMR paling kecil di antara metode lainnya yaitu sebesar 21,170. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penentuan metode perhitungan untuk senyawa 1,3,4 tiadiazol dapat dilakukan dengan memanfaatkan spektrum IR dan NMR sebagai parameter dan dihitung menggunakan perhitungan PRES. Untuk mengetahui seberapa baik kandidat model perhitungan
dengan menggunakan data eksperimen untuk meningkatkan hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode perhitungan PM3 terbukti sebagai metode perhitungan terbaik berdasarkan dari nilai Price dari spektrum inframerah, yaitu sebesar 1697,44 dan nilai Price dari spektrum resonansi magnet inti sebesar 21,170. Terima kasih, itulah hasil presentasi review jurnal dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Kesempurnaan semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.